Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ba'd. Melanjutkan kajian kita dari kitab Takrib ini, kita masuk pada fasal berikutnya, masih dalam penjabaran tentang toharah. Faslun wa juludul maitati tadhuru bid-dibaghi illa jildal kalbi wal khinzir wa ma tawallada minhuma aw min ahadihima wa 'azmul maitati wa sya'ruha najisun illal adami. Jadi di sini mu'allif membicarakan tentang bahwa selain air untuk bersuci itu sebetulnya ada alat lain yang bisa untuk, atau proses lain selain air menjadikan sesuatu yang asalnya najis menjadi suci. Tentu kita kenal, besok akan kita bicarakan juga, yaitu menggunakan tayamum, menggunakan debu. Dan selain itu ada namanya ad-dibagh. Wa juludul maitati, semua kulit itu berarti apa? Lulang hewan yang mati atau bangkai. Nah, itu bisa suci dengan proses ad-dibagh, yaitu penyamaan. Jadi kecuali illa jildal kalbi wal khinzir, kecuali kulit dari anjing dan babi, baik babi hutan maupun babi piaraan. Wa ma tawallada minhuma aw min ahadihima, dan hewan-hewan yang terlahirkan dari keduanya atau dari salah satunya, baik dalam bentuk anjing atau bentuk babi maupun dalam bentuk yang lain. Karena bisa jadi ada anak anjing tapi seperti kambing, ada anak babi tapi seperti sapi. Bahkan yang sering muncul di berita-berita hoak itu ada anak babi tapi wajahnya seperti manusia. Ya tetap apa? Ya najis, tidak bisa disamak kulitnya. Wa 'azmul maitati wa sya'ruha najisun ilal adami. Adapun tulang maupun rambut, bulu dari bangkai itu najis kecuali maitah atau kecuali mayit anak Adam manusia. Jadi ada proses pensucian namanya dengan ad-dibagh. Ad-dibagh itu adalah proses penyamaan, disamak, baik sama itu dengan cara tradisional, konvensional, dengan alat-alat tertentu, bahan-bahan tertentu. Kalau dulu ceritanya orang tua itu penyamak itu menggunakan mohon maaf itu tai burung, itu burung dara, itu burung apa, merpati. Itu bisa dipakai untuk nyamak atau dengan hal-hal yang lain. Kalau sekarang ya proses penyamaan dengan proses kimia. Jadi kalau ada sapi kok mati, ya entah kenapa gitu, kena penyakit atau apa, sapi mati kan bangkai, ini bisa dikuliti, diambil kulitnya, terus kulitnya diproses samak, itu bisa menjadi suci, dimanfaatkan baik untuk alat-alat rumah tangga maupun untuk sepatu, untuk jaket dan sebagainya. Jadi nggak usah ragu kalau memakai jaket kulit atau sepatu kulit. Ini dulu sapinya disembelih, tidak ada masalah, baik bangkai maupun disembelih tidak apa-apa, asal prosesnya penyamaan. Kecuali memang menggunakan apa, kulit binatang yang tidak diperbolehkan, yaitu apa, anjing ataupun babi. Berikutnya faslun wala yajuzu isti'malu awanid dhahabi wal fiddati
wa yajuzu isti'malu ghairihima minal awani. Nah, sekarang air itu kan butuh tempat, butuh bejana kan itu. Ya, bejana yang dipakai apapun, baik untuk berwudu, untuk mandi, untuk nyidu, untuk timba dan sebagainya, untuk masak, untuk minum, itu dari bahan apapun boleh kecuali menggunakan bahan emas dan perak. Ya, karena ini ada larangan dari hadis, emas dan perak itu tidak boleh dimanfaatkan untuk apa? Untuk bejana air dan sebagainya, untuk minum, untuk makan tidak boleh, karena itu ada israf. Emas ya untuk perhiasan disimpan, atau untuk apa uang emas atau baik disimpan. Itulah penggunaan bejana untuk tempat air dan sebagainya. Berikutnya faslun wasiwaku mustahabun fi kulli hal. Imam Abu Syuja membahas tentang siwakan. Siwak wasiwaku mustahabun fi kulli hal. Ini bagaimana Islam memperhatikan kebersihan mulut. Memakai siwak, kalau sekarang siwak itu bolehlah dikatakan sebagai apa? Sikat gigi dengan menggunakan pasta gigi itu, supaya tidak hanya sikat gigi saja. Kalau dulu siwak itu menggunakan kayu, namanya kayu arok. Kalau di Madinah, di Makkah masih banyak dijual itu di tepi-tepi jalan itu. Itu kayu kalau dipakai tetap mengeluarkan enzim yang aroma wangi, itu namanya kayu arok. Itu dulu yang dipakai oleh Rasulullah SAW. Tapi kalau di Indonesia mau silakan pakai kayu apa kan tidak ada, makanya ya digunakanlah sikat gigi dengan pasta giginya. Itu hukumnya sunnah, kecuali illa ba'da zawali lis-shaim, kecuali pada jam sesudah lingsirnya matahari atau tergelincirnya matahari, jam 12 siang kalau di kita, atau jam duhur itu jam 12 kurang 10 menitan kira-kira, atau 15 menit bagi orang yang berpuasa. Jadi kita ini kalau sekarang kita berpuasa, kita diperbolehkan memakai sikat gigi, menggosok gigi kita, bersiwakan baik dengan apapun, kecuali nanti kalau sudah zuhur kita tidak boleh lagi. Wa huwa fi thalathati mawadhi'a ashaddu istihbaban, dan siwakan itu lebih disunnahkan di 3 hal, 3 kondisi. Yang pertama, inda taghayyuril fami min azmin wa ghairi, ketika terasa ada perubahan bau mulut, baik karena sudah lama enggak bersiwak, karena diem, atau selain itu mungkin bangun tidur ada tamu lagi, harus gosok gigi dulu, kasihan tamunya. Wa indal qiyami minan naum, ini disebutkan, dan ketika bangun tidur. Wa indal qiyami ila shalah, dan ketika berdiri untuk menunaikan sholat. Nah, inilah kaitannya mengapa bahasan ini diletakkan di sebelum bahasan wudhu. Nah, jadi kalau kita mau sholat, kita ke kamar mandi, gosok gigi terlebih dahulu, itu mendapatkan kesunahan siwakan, karena 3 tempat itu kita sangat-sangat disunahkan untuk bersiwak. Pertama, ketika merasa ada perubahan bau mulut yang tidak enak, bangun tidur, dan ketika mau sholat. Tapi selain itu juga disunahkan ame kumpul wong, arep mangkat kantor, ame kerja, terutama yang melayani anggota itu, ya kalau nggak pakai siwak gosok gigi ya kasihan kan, nanti kan ayu-ayu kok abape ora enak kan, nanti bisa, apalagi di bulan puasa seperti ini kalau pagi kita masih disunahkan, tapi sampai nanti menjelang jam 12 sebelum zuhur, saat tergelincirnya matahari, itu sudah di stop. Karena apa? Ini ada hadis mengatakan la khalufu famis shaimi atyabu 'indallahi min raihatil
miski au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jadi bau mulut orang yang berpuasa itu bagi Allah lebih harum daripada aroma minyak misik. Ya, aroma minyak misik. Jadi kalau ketemu atau setelah sholat duhur meskipun ada bau mulutnya, ini menurut pendapat Imam Syafi'i atau menurut mazhab Syafi'i, orang tidak disunahkan bahkan makruh untuk bersiwak. Tapi menurut mazhab yang lain bahwa hadis bau mulut itu lebih wangi menurut Allah itu konteksnya adalah konteks di surga atau konteks tidak konteks apa? Tidak konteks lahiriah. Kalau dalam lahiriah ya mulutnya orang berpuasa tetap bau juga, nggak enak juga. Maka menurut mazhab yang lain, mazhab Hambali insyaallah, bahwa orang berpuasa pun kalau ada perubahan bau mulut disunahkan tetap untuk bersiwak. Ini sekedar bahasan Imam Abu Syuja tentang siwak dan juga penggunaan bejana-bejana untuk berwudu maupun untuk makan dan sebagainya. Faslon berikutnya, Imam Abu Syuja dalam kitab Takrib membahas tentang wudu. Ya, tentang wudu. Faslon wa furudul wudu'i sittatu asya. Membahas tentang wudu tadi atau sebelumnya pada sesi yang pertama kemarin kita bicara tentang air. Jadi thaharah itu pasti diawali dengan bahasanya dengan apa? Air, karena thaharah pertama menggunakan air. Lah thaharah proses yang pertama adalah untuk apa? Berwudu. Nah, berwudu itu berangkat dari ayat Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ini surat Al-Maidah ayat berapa ini? Ayat 6 atau berapa? Ya. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu hendak mendirikan sholat, maka hendaklah kamu membasuh wajahmu dan kedua tanganmu sampai siku, dan usaplah kepalamu dan basuhlah kaki-kakimu sampai mata kaki. Ya, ini ayatnya. Asli atau dalil asal tentang wudu. Jadi Allah tidak mengatakan idza qumtum ilas salati fatawaddau, itu enggak seperti itu. Ya. Tapi Allah mengatakan apa? Idza qumtum ilas salat faghsilu wujuhakum. Jadi langsung amaliyahnya. Dari mana ada kata wudu? Nah, penamaan kata wudu itu dari mana? Dari hadis Nabi. Dari hadis Nabi, karena Rasulullah SAW dalam suatu hadis riwayat Imam Muslim, beliau mengatakan dalam satu hadis beliau mengatakan dalam riwayat Abu Hurairah, ya, beliau mengatakan tawadda'a annahu tawadda'a fa ghasala wajhahu fa asbaghal wudu'a. Nah, jadi penggunaan kata wudu ini ada ketika pada zaman Nabi itu. Jadi proses itu dinamakan sebagai wudu. Wudu'a
wudu'an, itu bahasa Arabnya seperti itu. Lah untuk fardu-fardunya wudu yang harus dilakukan dalam wudu, itu namanya fardu. Ada 6. Wa furudul wudu'i sittatu asya'a. Fardu-fardunya wudu ada 6 perkara. An-niyatu 'inda ghaslil wajhi. Yang pertama adalah niat saat membasuh wajah. Wa ghaslul wajhi 2. Wa ghaslul yadaini ilal mirfaqaini 3. Wa mashu ba'dir ra'si 4. Wa ghaslur rijlaini ilal ka'bain 5. Wa tartibu ala ma dzakarnahu. Dan yang keenam adalah urut. Yang pertama adalah niat. Niat ini salah satu fardu. Ya. Niat itu adalah penetapan di dalam hati untuk mengerjakan sesuatu yang diniatkan itu. Jadi niat itu dalam hati sebetulnya. Jadi maudhi'un niyah al-qalbu. Tapi bagaimana kita menetapkan niat? Adapun waktu niyah itu adalah awal mengerjakan pekerjaan itu. Nah, jadi kalau kita mau wudu, ya seperti dahulu tentu ada sunah-sunah yang kita bicarakan. Itu mulai fardu yang pertama adalah niat bersamaan dengan menjalankan pekerjaan yang pertama menjadi bagian dari pekerjaan wudu itu sendiri, yaitu apa? Membasuh wajah. Makanya dulu para guru-guru kita, para kiai-kiai kita mengajarkan kalau untuk menuntun hati ketika kita berwudu bersamaan dengan membasuh wajah kita, bismillahirrahmanirrahim, dengan nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala. Itu dengan membasuh, dengan mengucapkan itu, tapi jangan lupa karena maudhi'ul niat itu di hati. Nah, itu enggak ada niatnya namanya. Harus apa? Diresapi dalam hati. Membasuh ini tidak untuk mendinginkan wajah, tidak untuk membersihkan wajah saja, tidak untuk menghilangkan kantuk, tapi nawaitul wudu'a. Untuk apa? Wudu, dengan wudu tujuannya li raf'il hadatsil asghari, menghilangkan hadas kecil. Jadi niat itu wajib, ini fardu. Nggak bisa akhirnya gebur apa membasuh wajah, ben orang ngantuk sama dengan bukan. Kalau nggak ada niat wudu ya nggak dapat wudu itu. Jadi niat bersamaan dengan membasuh wajah. Jadi an-niyatu 'inda ghaslil wajhi. 'Inda ghaslil wajhi itu bisa pertama, bisa tengah, bisa akhir, atau bersamaan terus. Nah, gitu. Jadi bersamaan dengan biur yang pertama ini. Blok pertama itu dengan niat nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari gitu. Yang kedua wa ghaslul wajhi. Nah, membasuh wajah. Wa ghaslul yadaini itu yang berikutnya. Ghaslul wajhi. Ini membasuh wajah. Lah wajah itu apa batasannya, kan begitu. Kita harus tahu. Karena kata wajah ini kalau kita cari, kalau dalam bahasa manteknya, istilah ilmu manteknya, kata wajah ini lafadz yang kulli. Lafadz kulli itu kalau kita ngomong wajahmu itu mana, coba gak bisa ngomong ini, oh ini pipi, mana wajah, ini hidung, ini mata, ini apa, ini jidat batuk, ini bibir, ini dagu. Jadi wajah itu mana? Wajah itu adalah, kan gitu, sesuatu atau anggota-anggota tubuh yang ada di kepala ini, yang ada di bagian depan, yang nampak dari depan. Ya, yang nampak dari depan itulah wajah. Ini mengapa? Makanya batasannya wajah, mohon maaf, kalau punya kacang pakai jangan dicopot kalau untuk wudu. Songkok juga sebenarnya dicopot. Karena batasan wajah itu sampai di mambatis syari, tempat
tempat tumbuhnya rambut, tidak rambut. Mengapa tempat tumbuhnya? Iya, karena biasanya bapak-bapak itu kalau sudah tua akan terjadi proses butaisasi. Akhirnya rambut yang asalnya dari depan itu semakin mundur karena banyak mikir itu jobrol kabeh itu. Nah, sampai ke belakang pol budak. Lah ini kalau batasnya rambut, nanti kalau wudhu sampai ke belakang kan enggak. Jadi membatis syari di sini. Nah, ini sampai di sini, sampai di apa yang nampak dari depan dari sampai di sini. Nah, ini mohon maaf kalau yang ibu-ibu, mbak-mbak yang memakai jilbab itu kalau wudhu ya lihat kondisinya. Kalau tempat wudhunya itu tertutup ya tidak apa-apa, jilbabnya dicopot kalau tertutup. Tapi kalau semi terbuka atau terbuka ya jilbab harus dikendorkan gitu. Dikendorkan supaya apa? Supaya anggota yang harus dibasuh dengan air, anggota wudhu yaitu wajah, ini semuanya terbasuh. Nah, sini. Kalau yang berjenggot sampai depan, lah itu ya sampai apa? Batas jenggot itu. Nah, untuk jenggotnya nanti disunahkan untuk disela-selai pakai air. Sampai sini mungkin kalau orang Arab tuh berewokan itu. Kalau mbak-mbak kan sekarang kalau pakai jilbab sampai sini ditati di sini terus dipeliti. Itu kalau wudhu mana-mana depan tok. Ya enggak sah. Harus pipi itu penuh sampai di sini. Itulah untuk wajah. Dan wajah itu wudhu itu harus air menyentuh permukaan kulit. Nah, ini kalau permukaan kulit itu tersentuh, ini makanya bagi yang masih bermake up yang sampai kuadel, dimana kalau dites itu air itu hanya lewat saja di permukaan, bukan permukaan kulit tapi permukaan apa? Bedak. Apalagi pakai sebelum bedakan itu kulit dikasih tembelan-tembelan dulu di opoleh jenenge di dempul itu. Ada foundation, terus ada lah jenenge saya lupa semua. Saya nggak hafal itu, harus nanya istri saya ini namanya apa. Terus yang merah-merah, ada wali saya juga kayak Shinchan yang kuandri sak pentong-pentong kayak gue ini gitu, terus widepe tambah sak meter. Ini kalau mau wudhu ya konsekuensinya supaya air menyentuh kulit ya harus dibersihkan dulu pakai apa, cleansingnya dulu. Nah itu baru wudhu. Wah repot ya yang suruh wedaan beluk-beluk kayak topeng sopo. Makanya kalau dalam mensiasati caranya bagaimana. Nah kalau mau acara kondangan setelah maghrib yaitu make upannya sesudah sholat itu, jadi wudhunya masih benar. Itu pertama wa ghaslul wajhi. Yang kedua niat membasuh wajah, wa ghaslul yadaini ilal mirfaqain, dan membasuh dua tangan sampai batas siku. Nah, ini sering saya lihat terutama kalau pakai baju lengan panjang karena sulit untuk nekuk, ada yang rada sesek itu nekuk sampai sini nggak kelihatan sikunya, padahal yang diwajibkan itu sampai siku itu pasnya di sini. Untuk pasnya pas nggak bisa, harus bisa melebihkan sedikit. Nah jadi harus di atas siku. Maka harus digulung kalau pakai baju lengan panjang, nggak usah terlalu yang ketat. Yang repot kalau mbak-mbak yang pakai kaos yang ngapret itu ya repot, itu ngulungnya kan wangel, bayangkan saja ya, tapi harus digulung kalau mau berwudu karena supaya bisa membasuh sampai ilal mirfaqaini. Berikutnya wa mashu ba'dir ra'si, dan mengusapnya apa? Mengusap pakai air, mengusap sebagian kepala. Ini ada mengusap kepala, mengusap sebagian kepala. Ini perbedaan para ulama, para mazhab ya. Untuk mazhab Syafi'i, Allah dalam ayat tadi mengatakan
Wamsahu biru'usikum, dan usaplah kepala kalian. Biru'usikum, usaplah dengan atau sebagian kepala kalian. Itu penafsiran Imam Syafi'i karena menggunakan ba. Jadi wamsahu biru'usikum, Imam Syafi'i mentakwilkan bahwa ba di sini menunjukkan apa? Sebagian. Karena apa? Karena kalau menurut madzhab yang lain wamsahu biru'usikum itu usaplah seluruh kepalamu. Kalau seluruh kepala, baknya lil ilsaq namanya menurut madzhab Hambali, itu harus mengusap seluruh wajah. Itu seluruh kepala. Itu sesuatu yang tidak mungkin. Karena kalau seluruh kepala diusap pakai air, itu dalam artian apa? Harus terkena semua, padahal kepala pol belakang sini. Maka Imam Syafi'i mengatakan wamsahu biru'usikum, itu usaplah sebagian kepalamu. Kalau sebagian, makanya saya nggak kaget kalau menurut para ulama dulu, para kiai pondok atau pesantren, karena madzhab Syafi'i kalau berwudu songkok nggak usah dicopot tapi cukup diataskan gini wudu terus diusapkan sebagian. Ini menurut madzhab sudah sah. Tapi menurut mazhab yang lain, mazhab insyaallah mazhab Hambali, mazhab Maliki, itu wamsahu biru'usikum, itu harus ke semuanya. Makanya kalau berwudu songkoknya pasti dicopot. Nah, tapi pada hadis yang lain, ini dikatakan memperkuat Imam Syafi'i. Kanjeng Nabi pernah berwudu yang diusap adalah di atas serban beliau. Jadi beliau pakai tutup tudung kepala gitu. Ketika berwudu, usapnya adalah di atas. Jadi seperti songkok ini juga di atasnya. Jadi tidak ilsaq, tidak langsung menyentuh kepala. Nah, makanya ini cukup murah. Jadi ini perbedaan ini sebagai rahmat bagi kita. Untuk mbak-mbak itu kalau wudu cukup seperti ini aja, dikelihatkan diusap sebagian. Kalau pengen agak merata, di jilbabnya di atasnya bisa diusap di atas menggunakan air itu. Yang berikutnya, wa ghaslur rijlaini ilal ka'bain, dan membasuh dua kaki sampai mata kaki. Jadi tidak hanya di kaki bawah tok, tapi sampai di mata kaki, di atasnya sedikit, karena tidak mungkin kita pas pada mata kaki. Yang terakhir, yang keenam, buat tartibu. Ini harus urut. Mulai pertama tadi prosesnya mulai niat, kemudian membasuh wajah bersamaan dengan niat. Yang berikutnya ghuslul yadain wal mashu, sebagian kepala, dan juga membasuh kaki. Itu harus urut, itu namanya at-tartib. Diwalik-walik ya rasa gitu. Terus ada yang bertanya, waktu kecil dulu kalau kita di sungai itu jegur kali blus langsung niat wudu sah. Ngadus nih gue di itu di pemandian, di kolam renang, itu di dalam air langsung diniati wudu bles, awake kabeh dibles, sudah sah itu. Nah, karena secara otomatis semua anggota tubuh sudah kena air, otomatis anggota wudu juga kena air. Itu wajibnya atau fardunya. Wa sunanuhu asyaratu asya'a. Ini yang sunnahnya. Jadi yang itu yang harus, ini yang sunnah. Kalau fardu itu harus dilaksanakan, kalau enggak dilaksanakan itu enggak sah. Kalau sunnah itu dianjurkan untuk dikerjakan. Kalau tidak, ya tidak apa-apa. Ini ada 10. At-tasmiyatu, yang pertama membaca basmalah. Wa ghaslul kaffaini, membasuh dua telapak tangan. Wa ghasl qabla idkhalihima al-ina'a, sebelum memasukkan ke dalam tempat air. Wal madmadhatu, dan berkumur kumu. Wal istinsyaku, dan menyedot air di dalam hidung. Wa mashu jami'ir ra'si,
mengusap seluruh kepala tadi yang saya sampaikan, wa mashul udhunaini, dan mengusap dua telinga, dhahirihima wa batinihima, baik luar maupun dalam, bima'in jadidin, dengan menggunakan air yang baru, wa takhlilul lihyatil kassati, dan menyela-nyelani nih yang punya jenggotnya orang Arab, ini orang Indonesia ya jenggot Pancasila kayak begini ya nggak usah disela-selani, langsung kena air. Kalau orang Arab supaya kuat itu disunahkan disela-selani. Wa takhlili asabi'il yadaini, dan menyela-nyelai dua jari-jari ini, jari-jari dari dua tangan ini disela dengan air, dan juga jari-jari kaki, warijlaini. Wa taqdimul yumna, mendahulukan anggota tubuh yang kanan, alal yusra, mengakhirkan yang kiri. Wa taharatu salasan, dan bersuci 3 kali, wal muwalatu, dan berurutan, maksudnya tidak ada tenggang. Dan mualah itu nuli itu bagaimana ya bahasa Indonesia itu ya, berurutan secara langsung lah. Jadi kalau prakteknya lengkapnya dengan segala sunnah-sunnahnya yang ada 10, dengan wajibnya atau fardunya 6. Yang pertama, baca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Nah ini ada pertanyaan, kalau mohon maaf kita wudhunya di kamar mandi, di WC, habis mandi terus, itu kan di WC masih kita baca basmalah. Nah, kalau di dalam WC basmalah itu tidak harus dilafalkan dengan bersuara, tapi di mana? Di dalam hati, supaya dalam WC kita tidak menyebut nama Allah secara lisan, tapi dalam hati bismillahirrahmanirrahim. Terus wa ghuslul kaffain, inilah membasuh dua telapak tangan. Ini kalau sekarang sangat dianjurkan dalam kondisi pandemik COVID-19 ini kan selalu dianjurkan membasuh dua tangan dulu sebelum tangan menyentuh muka. Ini kalau sekarang bisa menakwili seperti itu. Nah, tidak hanya sekedar ini ritual saja, tidak. Karena tangan itu masih bisa ada kuman-kumannya, ada bakteri, ada virus. Ini jangan sampai nanti bisa terdorong masuk ke dalam tubuh kita lewat baik mulut, hidung, mata maupun telinga, maka disunahkan dicuci terlebih dahulu. Kalau kita sekarang dianjurkan, bahkan sangat dianjurkan, setiap dari luar, dari aktivitas apapun masuk rumah, kita dianjurkan untuk cuci tangan dulu dengan pakai sabun. Ini kalau wudhu juga seperti itu, karena sebelum wudhu tangan dibersihkan dulu, baru nanti mulai dengan baca bismillah, tangan dicuci. Terus al-madmadah wal istinsyak, berkumur. Nah, berkumur dan menyedot air dalam hidung. Ini juga sangat bermanfaat karena apa? Karena bisa membersihkan rongga mulut dan hidung kita dari kotoran-kotoran yang ada, atau virus-virus ataupun mungkin bakteri-bakteri yang ada. Ini jadi bismillah, terus mencuci tangan, ini baru berkumur dengan berkumur, itu bisa jadi satu langsung, itu sunahnya. Tapi kalau nggak bisa, rada sulit memang, itu bisa berkumur dulu maupun istinsyak terlebih dahulu 3 kali. Dan wa mashu jami'ir ra'si, ya, baru membasuh dengan niat itu. Jadi niatnya setelah membasuh bersama dengan basuh muka, terus tangan. Nah, tadi kan yang diwajibkan adalah sebagian kepala yang diusap. Tapi di sini disunahkan seluruh kepala. Caranya bagaimana? Seperti ini caranya. Jadi ketika habis tangan, ya, setelah itu mau mengusap kepala, ini tangan dibasahi, ini seperti ini. Nah, tangan didorong ke belakang terus kembali lagi. Nah, ini namanya disunahkan. Tapi kalau saya punya sebagian, jadi 3 kali gitu. Tapi kalau yang disunahkan sampai pol ini, ibu jari ada di telinga, didorong belakang, kembali lagi 3 kali. Setelah itu disunahkan apa? Nah, ini telinga ini baik luar maupun dalam menggunakan air yang baru. Setelah airnya dipakai untuk tadi mengusap kepala, kita ngambil air baru lagi dibasahi ini 2 telapak tangan, ini dalam dan luar. Dalam dan luar, langsung dalam dan luar seperti ini. Berikutnya adalah
eh, menggunakan air yang ini air baru, jadi bukan air yang bekas untuk kepala, bukan. Dan kalau ada jenggot diselas-selani, juga ada di jari-jari di kalau ketika tangan ini diselas-selani dengan air dan mendahulukan yang kanan. Jadi kalau yang dua ini yaitu apa yang dua? Ini ada tangan dan telinga, kaki. Jadi tangan kanan dulu 3 kali, baru tangan kiri 3 kali. Telinga juga gitu, telinga kanan dulu, baru telinga. Kaki juga dulu, kaki kanan dulu, baru apa? Kaki kiri. Dan baik basuhan maupun usapan itu disunnahkan 3 kali 3 kali. Yang wajib 1 kali, 2 kali itu lebih sempurna, 3 kali mendapatkan kesempurnaan sunnah. Nah, lebih dari 3 kali dinyatakan para ulama itu sudah israf. Ya, kalau di sini kadang-kadang wudhu sampai berapa kali? Oh, itu wudhu sampai 5, 10 kali. Itu sebenarnya kurang baik. Yang baik adalah cukup 3 kali. Nah, inilah fardu dan juga sunnah wudhu sebelum kita menunaikan sholat. Jadi dengan demikian kita ngerti praktek wudhu kita ngoreksi wudhu kita. Jangan sampai wudhu ini sesuatu yang sunnah tapi jadi wajib ketika kita mau sholat. Wudhu ini sunnah tapi jadi wajib ketika kita mau membaca Al-Quran. Wudhu ini sunnah jadi wajib ketika kita mau tawaf. Nah, karena kaidah mengatakan ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang wajib tidak bisa sempurna karena dengan melaksanakan hal sesuatu tersebut, maka sesuatu itu menjadi wajib. Jadi asli hukumnya wudhu itu sunnah. Kita disunahkan untuk apa? Dawamul wudhu, senantiasa apa? Berwudhu. Karena dengan berwudhu setan akan hilang dari wajah kita, setan hilang dari telinga kita, panas dia nggak berani dan nempel. Makanya dawam itu sunnah. Tapi wudhu ketika mau sholat jadi wajib, karena sholat nggak bisa sah ketika apa? Wudhu tersebut. Mau baca Al-Quran harus wudhu, karena apa? Membaca Al-Quran memegang mushaf diharuskan suci. Nah, makanya wudhu jadi wajib. Mau tawaf juga seperti itu. Kita mau tawaf, nah, karena tawaf itu harus suci, maka wajib wudhu menjadi wajib. Nah, jadi dengan demikian kita sudah bisa seharusnya mengoreksi wudhu kita masing-masing sesuai dengan anjuran, sesuai dengan syariat yang disyariatkan Rasulullah SAW yang tadi telah disarikan oleh Imam Syafi'i dan dirumuskan secara sederhana oleh Imam Abu Syuja dalam kitab Takrib ini. Demikian untuk pertemuan kali ini, semoga ada manfaatnya dalam mengisi hari-hari Ramadan kita dengan penuh keberkahan dan kemanfaatan. Semoga ibadah saum kita di bulan ini mendapatkan ijabah, diterima oleh Allah SWT dan menjadikan meningkat amal keimanan kita, dan insya Allah kita Allah berkenan memberikan pahala yang berlipat ganda kepada kita. Amin Allahumma amin. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.